Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 26 April 2022 dalam pekan kedua Paskah. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Suraatmaja, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus, sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan.
Haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Dilahirkan kembali untuk melihat kerajaan Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada satu cerita menarik dari buku Sejenak Bijak karangan Anthony de Mello yang berjudul Terbitan Baru. Ceritanya begini. Sang guru itu adalah pendukung bagi keduanya, yaitu ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu itu, jawabnya ketika ditanya, diperoleh dari membaca banyak buku atau mendengarkan kuliah. Dan muridnya bertanya lagi, "Dan kebijaksanaan?" Sang guru menjawab, "Dari membaca buku yang ternyata dirimu." Sesudah itu sang guru masih menambahkan, "Tugas sama sekali tidak mudah, sebab setiap saat, setiap hari, buku itu disajikan dalam terbitan baru." Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Injil hari ini, "Kamu harus dilahirkan kembali." Bagaimana kita bisa dilahirkan kembali atau menjadi terbitan baru?
Tentu ini bukanlah dalam arti harafiah, melainkan bagaimana kita terus-menerus membangun diri menjadi seperti yang Tuhan rencanakan saat kita diciptakan. Mengapa para orang suci dapat mencapai kesempurnaan yang begitu tinggi dan mencapai sinar terang di dalam hatinya? Karena mereka telah sekuat tenaga mengendalikan segala keinginan duniawi di dalam dirinya. Dan oleh karena itu dapatlah mereka dengan segenap hati mencapai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan dan dapat memurnikan hatinya. Sebaliknya, kita terlalu banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu kita sendiri dan sangat mudah terpengaruh pula oleh perkara-perkara yang melintas begitu saja. Juga jarang kita dapat mengalahkan satu saja kejahatan yang ada pada diri kita. Kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk maju setiap hari. Itulah sebabnya kita tetap dingin dan acuh tak acuh. Berulang kali hati kita menjadi tidak tentram apabila kita mengingini sesuatu secara tidak teratur. Orang yang sombong dan yang kikir tidak pernah tentram hatinya. Tetapi orang yang berjiwa miskin serta rendah hati hidup dalam damai sepenuhnya. Orang yang belum dapat menyangkal dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh akan segera tergoda dan terkalahkan oleh hal-hal yang kecil dan tidak berarti. Barang siapa masih lemah dalam hal kerohanian dan masih cenderung lekat kepada kenikmatan daging, akan sukar melepaskan diri dari keinginan duniawi. Akibatnya, ia akan merasa susah bila mana harus melepaskan barang sesuatu, dan perasaannya pun akan mudah tersinggung apabila seseorang merintanginya. Akan tetapi, jika ia telah memperoleh apa yang diinginkan, maka ia akan merasa menyesal karena ia telah menuruti hawa nafsu yang tidak mendekatkannya pada hati yang damai. Maka ketentraman hati yang sebenarnya tidaklah diperoleh dengan menuruti keinginan hawa nafsu, melainkan dengan menentang desakannya. Karena itulah, ketentraman hati tidak terdapat pada orang-orang yang masih lekat pada kenikmatan daging, juga tidak pada mereka yang sangat mementingkan hal-hal lahiriah, melainkan pada mereka yang rajin dan bersemangat di dalam perkara-perkara rohani. Jika kita benar-benar memurnikan diri dan bila hati kita tidak terlibat di dalam perkara-perkara duniawi, niscaya kita sudah dapat mengenyam kenikmatan ilahi dan telah dapat sedikit merasakan sinar cahaya kebahagiaan. Satu-satunya rintangan yang terbesar ialah karena kita tidak terlepas dari hawa nafsu serta keinginan-keinginan, dan kita tidak mencoba melalui jalan yang sempurna seperti orang-orang suci. Lagi pula, jika kita sedikit saja mengalami kegagalan atau merasa kecewa, kita lekas putus asa dan pergi mencari hiburan pada sesama manusia. Jika setiap tahun kita berhasil memberantas satu kejahatan saja di dalam diri kita, maka kita menuju pada kesempurnaan. Meninggalkan kebiasaan lama memang berat, tetapi yang lebih berat lagi ialah menentang kehendak diri sendiri atau menyangkal diri. Padahal, jika kita tidak mampu mengalahkan diri kita sendiri dalam hal-hal kecil, bagaimana kita dapat menundukkan diri kita dalam kesukaran-kesukaran yang sungguh-sungguh besar? Alangkah baiknya jika kita insaf bahwa kita dapat memberikan damai kepada diri kita sendiri dan menyediakan sukacita bagi orang lain apabila kita mau mengendalikan diri kita sendiri.
maka kita bisa percaya bahwa kita akan lebih memperhatikan kemajuan kita di bidang kerohanian. Marilah berdoa. Ya Bapa, berilah kami rahmat untuk bisa bertahan dalam perjuangan meninggalkan kelekatan pada perkara duniawi. Kami percaya pada pertolongan-Mu, karena Engkau akan selalu mendampingi dan menolong kami yang berjuang dan berharap pada rahmat-Mu. Biarlah kami menjadi kuat dan sesudah dibersihkan dari hawa nafsu, kami dapat beroleh ketentraman hati. Doa ini kami haturkan dengan perantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.